Oke guys, kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi host Zoom dalam kegiatan gereja. Seperti kita ketahui, di masa pandemi seperti sekarang ini, Zoom menjadi sebuah tulang punggung dalam kegiatan bergereja. Dan sayangnya, ada hanya beberapa orang saja dalam sebuah gereja atau dalam sebuah komunitas Kristen yang bisa dan menguasai Zoom. Itu sebabnya saya memberikan sebuah tutorial dengan harapan semakin banyak orang yang bisa, sehingga kegiatan gereja akan semakin bertumbuh dan berkembang di masa pandemi ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Anda harus mempelajari dan kuasai aplikasi Zoom dengan baik. Anda bisa coba klik-klik sendiri. Tutorial mengenai setting dan konfigurasinya sebenarnya ketika dalam konfigurasi standar itu juga sudah bisa berjalan, tapi akan lebih jauh lagi bisa Anda lihat di link saya yang berikutnya mengenai setting dan konfigurasi aplikasi Zoom. Yang kedua, kita harus mempersiapkan materi dan disimpan dalam satu folder. Jadi ketika mempersiapkan itu seringkali orang salah, materinya masih tersebar dalam beberapa folder, sehingga ketika dia akan share file itu mengalami sebuah kesulitan. Kita simpan dalam satu folder sehingga kita mempermudah kita akan mencari dan juga melakukan share file. Yang ketiga, kita harus fokus. Jadi diusahakan ketika Anda menjadi host dalam sebuah kegiatan, jangan disambi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya kegiatan rumah tangga atau hal yang lain, dan ini sebenarnya membuat tidak nyaman para peserta, dan juga kadang ketika ada hal tertentu, error atau ada masalah, Anda sedang tidak berada di tempat. Nah, dengan fokus, kita bisa benar-benar menjalankan segala sesuatunya dengan baik. Kenapa saya bilang dengan fokus? Karena saya pernah mengalami dan melihat host Zoom tersebut nyambi. Dia jalan sambil nyetir mobil, lalu dengan handphone seperti ini, dan itu membuat ketika terjadi masalah atau ketika dia sedang dalam tikungan, ditanya, dia tidak bisa menjawab karena sedang sibuk berkendara. Yang keempat, lebih baik Anda memakai komputer atau laptop supaya lebih leluasa. Karena fasilitas laptop dan komputer dengan handphone itu berbeda dari segi wide-nya, dari segi pandang pesertanya, jumlah pesertanya juga kalau handphone itu sangat terbatas. Lalu kita juga jangan membuka aplikasi terlalu banyak ketika sedang menjadi host. Lebih baik aplikasi-aplikasi tertentu yang diperlukan saja, karena ini akan membuat kinerja komputer menjadi berat. Nanti saya akan memberikan contoh bagaimana ketika sebuah aplikasi tersebut bekerja sedang terbuka walaupun tidak diaktifkan, itu memakan kinerja memori dan juga resource dari komputer. Yang berikutnya adalah kita juga harus mempersiapkan komputer dan laptop minimal 30 menit sebelum acara untuk memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Karena saya pernah ngalami gini, orangnya barusan telepon-teleponan dengan saya, lalu 15 menit sebelumnya dia akan membuka, rupanya komputernya update dan itu makan waktu cukup lama. Dan juga ketika komputernya bermasalah, tidak bisa koneksi internet, klik-klik untuk komputer ketika ada masalah itu paling nggak perlu makan waktu dan juga Anda akan mengalami sebuah stres. Jadi pastikan semuanya dan segala sesuatunya sudah siap. Lalu ketika Anda menjadi host Zoom, akan lebih mudah karena tidak ada berbagai kendala. Dan juga informasikan ke orang rumah, saya akan menjadi host Zoom pada jam sekian sampai jam sekian, sehingga orang rumah juga dapat memahami dan mengetahui dan tidak menjadi gangguan ketika Anda menjadi host. Oke guys, dan ikuti terus tutorial kami. Yuk kita langsung ke TKP. Oke guys, kita akan coba belajar mengenai Zoom. Ya, kita bisa login dulu di aplikasi Zoom. Kita buka Zoom US, sign in. Ya, ini saya sudah daftar. Kita sign in. Oke, yang pertama mengenai meeting. Kita buat schedule-nya dulu sebagai host. Misalnya seperti ini.
Misalnya nah, di sini kita bisa tambahkan penjelasannya atau kosong juga tidak apa-apa. Lalu tanggalnya kita akan adakan kapan, misalnya tanggal 29, jamnya jam 7.30 PM. Ini kita bisa pilih AM PM-nya. Lalu jangka waktunya kurang lebih sekitar 2 jam, pastikan waktunya Jakarta. Lalu passwordnya. Ya, PA November, waiting room-nya. Ini nanti tergantung kalau misalnya pertemuannya terbatas dan orang-orang yang sudah kita kenal, waiting room ini bisa kita hilangkan atau nanti di aplikasi Zoom-nya juga bisa. Lalu Enscript-nya ini, nah ini kalau yang berbayar kita bisa klik ini. Lalu video host semuanya kita on, komputer audio, mute ini tidak perlu. Lalu kita save. Oke, jadwalnya sudah selesai. Nanti cara membaginya kita pakai klik invitation. Saya biasanya copy ini. Lalu di sini kita bisa rubah. Misalnya mengundang Bapak Ibu dan kata-kata yang lainnya. Ini linknya. Nah, saya ingin memberikan informasi mengenai settingannya. Ya, settingan waiting room ini nanti bisa di off di aplikasinya. Jadi ini sementara biarin dulu di on. Jadi kalau misalnya ada yang tulisannya mau di preset, ini berarti sudah saya rubah. Lalu kalau ada yang lock by admin, ini berarti dikunci oleh admin. Nanti kita bisa lihat di Zoom itu user ada 3. Sebenarnya di settingan default Zoom itu juga sudah bisa berjalan, hanya kadang kita harus custom untuk beberapa hal yang memang diperlukan. Ya misalnya seperti waiting room, saya akan memberikan poin-poin pentingnya saja. Ya, kalau user end to end encryption ini adalah security-nya. Jadi untuk pihak ketiga dia harus izin kita. Ini kalau pakai yang berbayar. Lalu partisipan video ini di on. Telepon audio tape-nya, telepon dan komputer audio. Nah, kalau participant to join before host ini maksudnya partisipan bisa masuk sebelum host buka room. Ini kita lebih baik di off dulu supaya kita bisa lebih mengontrol. Ya, untuk chat ini yang perlu nanti di auto saving chat. Jadi seringkali dalam sebuah pertemuan orang chat, nah kita tidak perlu sibuk untuk mencatat ulang karena ketika nanti selesai Zoom-nya kita tutup, nanti akan otomatis tersimpan semua chattingnya. Ini akan sangat membantu sekali. Lalu file transfer juga nanti lebih baik di on. Ya, co-host ini perlu karena ketika dalam pertemuan walaupun dalam jumlah 10 atau 20 orang, kita perlu ada orang yang membantu untuk memperhatikan. Kadang-kadang ada mic yang aktif, karena orang kadang suka lupa ketika berbicara mic-nya masih aktif sehingga mengganggu pertemuan. Nah, kalau kita ada co-host seperti ini, maka akan ada yang membantu memonitor mic dan Anda lebih baik untuk ketika belajar menjadi co-host dulu karena co-host fungsinya hampir sama dengan host sehingga Anda bisa mulai belajar familiar untuk menjadi host. Lalu polling ini juga kalau diperlukan kita bisa on. Screen sharing ini juga perlu kita on.
Whiteboard juga perlu kita on. Ya, report to Zoom juga perlu di on. Nah, kalau kita perlu break room, perlu atau tidak sebenarnya lebih baik di on saja. Begitu juga virtual background karena seringkali partisipan atau kita memerlukan penggantian background. Oke, itu konfigurasi yang diperlukan. Jadi nanti guys bisa, kalau kurang jelas bisa scroll. Intinya adalah ketika di sini tulisannya mode reset, berarti saya sudah merubah dari settingan standarnya. Misalnya saya bisa klik ini, reset, maka dia akan kembali ke settingan semula. Nah, log by admin ini adanya di sini. Ya, di sini kita bisa lihat ada 3 kelas di Zoom. Yang pertama owner, admin, dan member. Nanti guys bisa lihat sendiri dan fungsinya apa. Ya, di account management, account setting, di sini adalah settingan dari admin. Jadi kalau ini ada gambar gemboknya berarti dikunci oleh admin. Kita bisa rubah di sini sehingga konfigurasi-konfigurasi berikutnya tidak perlu disetting ulang selalu. Oke, itu untuk settingannya. Detailnya nanti bisa lihat di video saya yang satunya lagi. Setelah itu kita bisa coba buka aplikasi Zoom-nya. Ya, ini tadi meeting yang kita buat. Kita bisa klik start. Ya, minta update. Jadi ketika dia minta update, lebih baik diberi update karena pasti ada beberapa perubahan dan kadang kalau terlalu lama bisa jadi Zoom-nya tidak bisa login. Oke, selain secara otomatis kita bisa lihat di sini kalau perlu update, ya cek for update, kita bisa lihat versinya, jadi berkala memang harus diupdate. Nah, sekarang mengenai ruangan ini, di sini partisipan, ya di sini mood, mungkin detailnya bisa lihat di video saya berikutnya. Nah, di sini kita bisa enable waiting room-nya, kalau misalnya pertemuannya yang orang-orang yang sudah kita kenal, supaya kita tidak repot klik-klik admin, ini bisa kita hilangkan. Oke, begitu mengenai tutorial mengenai Zoom-nya. Jadi guys mesti coba-coba belajar dan juga mungkin bisa coba login dengan satu komputer atau handphone atau mungkin laptop lain, lalu coba supaya bisa lebih apal dengan konfigurasi yang mungkin kadang diperlukan. Oke, yang diperlukan juga di sini, yang seringkali orang menjadi kendala di share screen. Jadi di sini kita pilih multiple participant, jadi semua orang bisa melakukan share. Lalu yang kedua dan yang seringkali orang salah, jadi selain kita udah taruh satu folder, file-file ininya kita buka. Ya, jadi jangan di-minimize, tapi tetap kita buka. Jadi tetap kita buka dan dia, karena kalau kita minimize, nanti hasilnya seperti ini. Ini contoh kalau misalnya saya minimize. Ketika saya ingin share screen, filenya tidak ada. Ya. Jadi kita buka. Lalu zoom-nya ada di depan, baru kita share screen. Nah, filenya ada, kita lebih mudah. Nah, ini yang seringkali kesalahan orang, sehingga ketika dia akan share, dia kebingungan adanya di mana. Lalu klik share.
Nah, di sini partisipan sudah bisa melihat hasil share-nya. Lalu kita bisa lihat, ya kalau ingin tayang, selesai kita stop screen. Nah, di sini mau nggak mau kita tutup. Lalu untuk yang video, ya ini filenya juga kita buka. Lalu waktu share screen, di sini ada share computer sound. Nah, kalau ini tidak kita klik, partisipan tidak akan bisa mendengar suara musik yang kita setel. Ya. Jadi kita klik, lalu baru kita setel. Oke, ya. Ini yang seringkali kesalahan-kesalahan orang dalam share screen. Kita siapkan dan kita buka, lalu kita taruh di belakang layar Zoom, baru kita bisa menggerakkan. Ya, di sini kita juga akan bisa melihat bahwa Zoom itu sebenarnya tidak memakan banyak resource memori. Di sini dalam kondisi terbuka hanya 98. Jadi selama ini pengalaman saya, dia tidak terlalu banyak. Paling kalau misalnya jumlah partisipannya banyak ya masih di bawah 200 mega untuk memorinya. Ya, jadi kita perhatikan dia sudah makan resource memori 84%. Jadi nantinya ketika Anda menjadi host Zoom, aplikasi-aplikasi yang tidak diperlukan itu lebih baik ditutup. Bagaimana menjadi host sebuah kegiatan gereja, entah itu dalam pemahaman Alkitab, rapat, atau kegiatan yang lain. Dan kebetulan Sabtu besok saya diminta untuk menjadi host. Jadi di sini ya kita siapkan ID room-nya. Lalu yang kedua, kita juga siapkan materinya. Kita siapkan materinya dan juga lagu-lagunya. Nah, lagu-lagunya ini kita bisa cari di YouTube. Jadi kalau saran saya ketika Anda mencari lagu-lagu yang akan ditayangkan lewat Zoom, jangan mencari lagu-lagu yang karaoke. Karena kalau kita lagu karaoke dan kadang ini lagu baru dan banyak orang yang nggak bisa, kadang juga agak sulit untuk mengikuti nyanyinya karena tidak semua orang paham dengan nada. Misalnya seperti ini. Ya, seperti ini kalau orang yang belum paham lagunya akan sulit untuk mengikutinya. Jadi lebih baik yang kita download adalah lagu yang ada suaranya dan juga lebih baik lagi ada teksnya seperti ini. Lah kami lewati susah ataupun senang. Ya, lagu ini jangan Anda tayangkan secara online karena kalau lagi hitung apes koneksi internet jelek, jadi kita bisa download lagu ini. Caranya bisa dengan Clipguard. Ya, jadi bisa salah satu cara untuk download dengan software Clipguard ini free. Kita copy paste linknya lalu Nah, di sini lebih baik apa yang akan ditayangkan itu ditaruh dalam satu folder. Misalnya kita kasih nama PA 15 November. Lalu save. Jadi dengan kita taruh di dalam satu folder, kita tidak akan kesulitan ketika akan melakukan sebuah tayangan-tayangan. Contohnya juga seperti ini ketika saya rapat yang kemarin tayang. Jadi ini folder-folder yang dicari. Nah, kesalahannya adalah orang seringkali
menaruh foldernya masih dalam posisi menyebar seperti ini, sehingga ketika diperlukan dia kebingungan untuk mencarinya. Tapi kalau kita ada dalam satu folder dan juga kita harus diusahakan menguasai dan paham isi foldernya, sehingga ketika diperlukan kita akan mudah untuk mencarinya. Ya, di sini downloadnya sudah selesai, finish, kita bisa lihat. Dan lagu-lagu yang kita pilih, alangkah baiknya bila disesuaikan dengan tema. Jadi jangan sampai temanya misalnya sampai di sini Tuhan menolong kita, lalu kita memberikan lagu-lagu yang tidak sesuai. Jadi lagu-lagu ini adalah untuk mendekatkan orang untuk lebih konsentrasi ketika dalam pemahaman Alkitab atau kegiatan yang lain. Yang kedua, kita juga bisa menyiapkan misalnya ice breaking, contohnya seperti ini. Nanti guys bisa cari sendiri di YouTube atau buku-buku mengenai ice breaking ini. Nah, ini bisa untuk mencairkan suasana, misalnya tebak gambar. Mungkin orang biasanya menebak kupu-kupu. Nah, ini agak sedikit plesetan, katanya kuping gajah. Pada harinya kita bisa mengingatkan kembali melalui WhatsApp. Informasi room sudah dibuka, dan biasanya saya juga mengundang ya kirim foto untuk melihat sudah banyak yang datang, karena kita kadang-kadang orang ketika mau masuk dia melihat dulu udah ada yang masuk belum gitu. Kadang ada beberapa orang yang sungkan. Nanti dengan mengingatkan lagi kita juga bisa mengirim linknya lagi supaya orang dapat terlibat. Ya, dengan mengirim seperti ini juga mengingatkan bahwa sudah banyak, mungkin ini membuat orang menjadi tertarik. Dan biasanya di akhir acara saya mengadakan foto bersama, ini juga menjadi sebuah kenangan bahwa kita pernah melewati bersama masa pandemi sebuah kesulitan melanda seluruh dunia. Oke, begitu guys tutorial bagaimana menjadi host Zoom di dalam pelayanan gereja. Saya berharap ada makin banyak orang-orang yang paham dan bisa, sehingga aktivitas gereja tidak hanya bertumpu kepada beberapa orang saja, bila semuanya bisa. Bila ada tambahan atau kekurangan-kekurangan, Anda bisa chat di bawah atau WhatsApp saya. Seperti tutorial ini saya buat juga berdasarkan masukan dari beberapa rekan yang minta untuk lebih detail mengenai host. Kalau yang sebelumnya secara keseluruhan, saya berharap pelayanan gereja dapat semakin bertumbuh dan kita bersama-sama melintasi pandemi COVID-19 ini dengan baik. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati kita semua.